Yang artinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili oleh Allah, diadili, dihakimi, diinterogasi oleh Allah pada hari kiamat, siapa mereka? Orang yang mati syahid, orang yang terbunuh di medan jihad, yang mana orang-orang menghukumnya sebagai asyahid karena gugur di medan perang melawan kaum kafirin. Tetapi lihat, Nabi mengatakan orang ini termasuk orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diinterogasi dan diadili oleh Allah. Kemudian orang ini setelah dihadapkan kepada Allah, Allah pun fa'arrafahu ni'amahu. Allah menampakkan kepadanya berbagai kenikmatan yang pernah dianugerahkan kepadanya. Nikmat sehat, nikmat harta yang berlimpah, nikmat kedudukan yang tinggi, nikmat keturunan yang banyak, dan nikmat-nikmat yang lain, tempat tinggal, kendaraan yang bagus, teman-teman yang soleh. Maka hamba itu pun mengakuinya. Fa'arafa, iya betul. Semua nikmat ini telah kami dapatkan dan kami rasakan. Maka Allah bertanya kepadanya, "Mada amilta fiha?" Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmatku tersebut di dunia? Nikmat yang banyak, untuk apa kau gunakan? Apa jawaban hamba tersebut? Aku gunakan ya Allah nikmat-nikmat yang banyak itu untuk berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid, terbunuh di medan jihad. Apa kata Allah kepada hamba tersebut? Qal kadzabta, engkau dusta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta liqal jari, sesungguhnya engkau berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir dan musyrik supaya disebut dan dikenal oleh manusia sebagai seorang jari, suja, seorang pahlawan pemberani, pejuang, mujahid. Faqad qil, apa yang kau niatkan dari jihadmu sudah diucapkan dan dikenang oleh masyarakat. Ketika engkau mati syahid, terbunuh di medan perang, orang-orang menyebut fulan asyahid. Atau asyahid fulan, asyahid imam fulan. Sudah kau dapatkan. Wa inna malikul limri'in manawa, kata Nabi. Setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang telah ia niatkan dalam amalnya. Dia ingin disebut, dipuji, disanjung. Dan Allah tidak butuh dengan jihadnya. Jihad itu ibadah yang sangat agung. Darwasanamil Islam. Puncak tertinggi dari ajaran Islam berjihad di jalan Allah. Tapi tatkala orang mengerjakan jihad bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, Allah pun menolaknya. Tidak butuh kepada jihadnya. Maka Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk menyeret hamba tersebut yang menurut orang dia telah berjuang di jalan Allah, membela Islam dan muslimin, memerangi kekafiran dan orang-orang kafir. Ternyata apa? Ya, Allah perintahkan malaikat untuk menyeret hamba tersebut dalam keadaan tersungkur di atas wajahnya. Kakinya ditarik oleh malaikat. Wajahnya diseret, bahkan ala wajhi wa batni, wajah dan perutnya diseret. Tersungkur di atas wajah dan perutnya. Tsumma ulqiya finnar, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun kalau dikerjakan tanpa ikhlas karena Allah, pasti ditolak. Pasti akan menyebabkan kebangkrutan bagi ahli ibadah. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran tidak boleh menghukumi secara pasti orang-orang yang gugur di medan jihad bahwa ia pasti masuk surga. Yang boleh adalah kita berdoa dan berharap pada Allah semoga Allah menerima ibadah jihadnya. Semoga Allah menganugerahkan kepadanya kemuliaan mati syahid dalam Islam.
tapi memastikan bahwa dia pasti masuk surga atau memberikan gelar asyahid fulan, asyahid fulan, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang niat yang ada dalam hati pelakunya. Niat itu urusan hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Karena pernah pada suatu peperangan di zaman Nabi SAW, peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi melawan pasukan kaum musyrikin. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang bertopeng. Dengan gagah berani dia maju menerjang barisan dari pasukan kaum kafirin dan musyrikin. Siapapun yang ada depannya ditebas, dipenggal lehernya. Tidak ada yang bisa menghentikan laju kudanya. Para sahabat terkejut dan kagum dengan keberanian lelaki tersebut. Karena memakai topeng. Mereka tidak tahu siapa fulan. Siapa orang ini. Gak kelihatan. Tatkala para sahabat sedang merasa terkejut dan kagum dengan keberanian lelaki bertopeng tersebut dalam menerjang barisan kaum musyrikin dan memenggal leher-leher mereka. Tiba-tiba Nabi berkata, huwa min ahlin nar. Dia calon penghuni neraka. Coba gimana lebih terkejut lagi. Tadi para sahabat kaget, sekarang ya kaget dan kagum dengan keberanian. Tiba-tiba mengatakan huwa min ahlin nar. Dia calon penghuni neraka. Tambah kaget lagi para sahabat. Maka ada sebagian yang membuntuti. Memantau, mengintai apa yang terjadi pada orang tersebut. Lelaki bertopeng yang sangat pemberani. Karena mereka yakin Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah. Tidak ngawur. Tidak mengarang atau mereka-reka. Maka mereka pun lebih percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Diikuti apa yang akan terjadi. Ternyata benar. Para sahabat yang mengikuti lelaki bertopeng tersebut mendapati orang tersebut ketika berada di tengah barisan kaum musyrikin, dia pun terkena tusukan tombak, anak panah, terkena sabetan dan sayatan pedang kaum musyrikin. Tidak tahan, banyak luka-luka yang menimpa tubuhnya. Penuh dengan darah. Maka apa yang dilakukan ketika tidak tahan? Dia tusukkan pedangnya ke dalam perutnya sendiri. Apa akhirnya yang terjadi? Bunuh diri. Matinya bunuh diri bukan dibunuh oleh kafir, bukan dibunuh oleh orang musyrik, tapi dia bunuh diri. Maka para sahabat yang membunting mengatakan, sungguh benar apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan haramnya bunuh diri dalam agama Islam, meskipun di medan perang. Termasuk bom bunuh diri. Lihat, ini bunuh diri ini dengan pedangnya. Maka tidak boleh kita tergesa-gesa memberikan gelar asyahid fulan, asyahid fulan, ya. Apalagi pasti masuk surga karena meninggal di medan perang. Buktinya apa? Allah mengatakan apa? Kadzabta, engkau dusta, kamu bohong. Engkau ini berjihad bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan di tengah masyarakat.